Sering tuh lo lihat tuh, 10 cara praktis, 7 tips, 5 langkah, dan sebagainya, bla bla bla. Terus lo pengen banget nonton. Ya bisa aja sih cocok pada saat lo denger cara buat diet, 5 cara buat diet, 5 cara untuk sukses di usia muda, 7 langkah mudah supaya kaya. Itu bisa aja cocok, bisa juga enggak. Video ini bos, memang gue pakai juga cara begitu. 8 kebiasaan positif untuk 2020. Tetapi ini berbeda dari video-video yang lain yang lo lihat tuh. Kalau satu hal saja bisa lo praktekin, maka hidup lo berubah. Kalau semuanya bisa lo praktekin, lo menjadi pribadi yang baru. Jadi tonton sampai habis. Halo bos, selamat datang di channel gue. Nama gue Ricky Conrad. Moto gue adalah hidup gue, cara gue, mimpi gue. Kalau lo baru pertama kali join dan nonton video di channel gue suka berbagi cerita. Gue suka mengajarkan bagaimana orang supaya hidup itu menggunakan moto hidup gue, cara gue, mimpi gue. Sebelum masuk ke 8 kebiasaan positif untuk 2020, gue mau sharing, gue ada sebuah page donasi. Lu bisa klik di bawah ini dan lu bisa donasikan berapapun. Gue akan sangat berterima kasih. Gue dan tim pasti semangat banget berapi-api kalau denger lu donasi. So klik link di bawah ini untuk donasi. Gue juga punya online course yang bisa lo ikuti kalau lu mau belajar lebih dalam lagi tentang hidup gue, cara gue, mimpi gue. Linknya ada di bawah ini. Kalau lu memang pengen join dan pengen belajar lebih dalam lagi tentang moto ini. Link course ada di bawah, join sekarang bos. Gue juga ada kaos. Lu bisa PO sekarang, klik link di bawah ini. Kita akan masuk ke materi 8 kebiasaan positif untuk 2020. Sebelumnya, subscribe dulu channel gue. Subscribe bos sekarang. Dan nyalakan loncengnya. Gue juga punya Instagram. Lu bisa follow Instagram gue. Dan Facebook page gue. Thank you bos. Ayo kita gas ke nomor 1. 1. Fokus ke hal yang sangat penting. Quotes-nya begini. Lu bisa melakukan apapun, tetapi tidak semua hal. Orang suka berpikir bahwa orang sukses itu bisa melakukan semua hal dengan baik. Kenyataannya enggak bos. Karena kalau kita melakukan semua hal, kita akan kehilangan jati diri kita. Orang yang sukses dalam bisnis ataupun karir, dia melakukan hal yang tidak banyak tetapi detail. Jadi bukan getting it all done, tetapi get the right things done. Lebih sedikit tetapi lebih baik dari yang lain. Ini persoalan bagaimana menciptakan pertumbuhan dalam pekerjaan lo. Ini juga persoalan bagaimana lo mengatakan no kepada hal yang lo tidak anggap penting. Dan lo hanya mengatakan yes kepada hal yang menurut otak lo penting. Bagaimana cara melatihnya bang? 1. Evaluasi rutinitas lo dan aktivitas lo. Tentukan mana yang penting menurut otak lo dan mana yang gak penting. Kalau lo tahu mana yang penting dan yang gak penting, kalau lu mampu menciptakan prioritas sesuai pikiran lu, maka lu akan mampu juga mengatakan tidak ke hal yang tidak penting, hanya mengatakan yes ketika hal itu benar-benar penting buat diri lu. Kedua, ciptakan keputusan dan tekad bulat untuk mengerjakan satu hal ini. Ini harus bulat bos, ini keputusan ada di otak lu. 3, mulai berani mengatakan no ke hal-hal yang gak penting. Misalnya, kalau ada orang ngajak tenang santai, kalau ada orang yang ngedistract menyarankan sesuatu hal untuk melakukan hal lain yang tadinya sudah lu putuskan, katakan tidak untuk hal itu. Berani mengatakan tidak, itu adalah salah satu untuk menciptakan fokus lu kepada hal yang sangat penting. 2. Hilangkan internal konflik di dalam otak lu. Internal konflik itu sering terjadi di otak kita. Contoh-contohnya begini bos. 1, lu lihat es krim, tapi lu pengen diet. Tapi lu pengen makan es krim itu. Duh, gimana ya? Akhirnya sesaat, udahlah makan aja. 2, lu pengen sukses dalam karir lu. Tapi
lu juga pengen kongko-kongko sama teman-teman lu, santai main game bareng. Gimana ya? Akhirnya internal konflik itu tercipta, lu main game. Lupa deh lu sama sukses. Ketiga, lu pengen belajar hal-hal baru di malam hari habis pulang kerja, tapi lu capek. Lu merasa badan lu perlu santai. Ah, yaudahlah santai, gue nonton Netflix dulu deh. Atau ibu-ibu, gue nonton film Korea dulu deh. Nah, hal-hal yang kayak begini, ketika lu memiliki tujuan, lu udah punya fokus. Tetapi selalu saja ketika lu mau menjalankan, bergerak menuju fokus lu yang sudah lu ciptakan sendiri, ada aja inner konflik. Ini lu harus total hilangkan. Caranya gimana bos? Katakan setiap hari. Katakan setiap hari kenapa lu mesti menjalankan fokus lu ini. Kenapa ini mimpi lu. Sehingga lu gak kreatif. Kreativitas lu tuh bukan menciptakan hal-hal yang kontradiktif. Berkreatif, lu menciptakan hal-hal, wah tapi gue capek, tapi gue... Nah ini kayak gini-gini ini mesti lu hilangin bos. Kalau lu hilangin jadi lu gak ada inner konflik, katakan bahwa gue mau begini. Berat di awal. Tapi kalau lu mampu menghilangkan inner konflik itu, maka lu akan maju terus 100% komit dan tekad untuk mencapai tujuan lu. Inner konflik ini penting. Kalau lu ikut kursus gue akan menerangkan secara detail bagaimana mengatasi inner konflik yang terjadi di dalam otak lu. Sehingga bayangkan, kalau hidup lu tidak ada inner konflik di dalam otak lu dan lu selalu yakin mencapai tujuan lu, apa yang terjadi sama hidup lu 5 tahun yang akan datang? Ikuti kursus gue sekarang, klik link di bawah ini. 3. Mulai hari lo dengan mengerjakan hal yang terpenting. Perbedaan orang sukses sama orang yang biasa-biasa aja. Orang sukses itu tahu tujuannya kemana. Dia tahu goal setnya dia tuh 5 tahun lagi mau ngapain. Berbeda dengan orang yang mengalir aja. Jadi dia ngalir aja bos hidupnya. Itu terlihat dari bagaimana dia menciptakan pagi hari. Pagi hari itu adalah momen paling produktif lo. Momen prime time lo. Ingat ya bos ya. Setiap pagi otak lo itulah otak paling pinter. Itu pagi hari. Bukan siang hari, bukan malam hari, bukan sore hari. Pagi hari itu otak lo paling pinter. Ironisnya, kadang-kadang pagi kita itu jelek banget. Kita memulai pagi jelek banget. Misalnya begini nih. Sebelum bangun lo ngintip sosmed orang. Akhirnya lo mengkonsumsi sosmed dan nggak produktif. Lalu setelah makan siang, masuk lalu kan, habis makan siang, masuk lo siang-siang hari. Mulai deh tuh ada WhatsApp ngajak, kita ngumpul di mana? Kita nanti main game jam berapa? Ngopi di mana? Dan lain sebagainya. Udah pagi hari lo pas prime time lo ngeliat-liat hal-hal yang nggak penting. Lalu sore hari mulai ada ajakan begitu. Sehingga di mana produktivitas lo? Itulah namanya orang hidup mengalir aja bos. Kalau lu bisa menciptakan pagi, nggak kayak begitu bos. Ketika lu mengalir aja, jangan heran kalau lu mencapai hal seperti ini. 1, wah gue nggak ada waktu ya untuk menjalankan mimpi gue di after office misalnya. 2, wah gue terlalu capek kalau gue disuruh kerja lagi malam-malam. 3, gila lu malam-malam sore-sore gue disuruh nge-gym. Udah capek kali gue. Inilah hari lu akan begini terus karena tanpa lu sadarin lu mencapai tujuan yang salah. Ya kan? Karena pagi lu tidak lu manfaatkan. Orang sukses memanfaatkan paginya untuk mengerjakan hal yang paling penting. Karena pagi itu, ingat kata-kata gue, pagi itu adalah prime time lu, di mana otak lu bener-bener paling pintar sepanjang hari itu. So kalau lu sempatkan pagi-pagi lu untuk melakukan hal-hal yang memang penting, maka hari lu akan lebih baik lagi. Bagaimana caranya bang? Review pagi lo dengan jujur. Lo pasti tahu lah apa kebiasaan pagi lo yang jelek yang pengen lo rubah. Jujur aja ngomong, tulis. Mulailah dari hal-hal yang mudah. Misalnya begini, kalau lo setiap pagi sebelum bangun tidur lo akan ngecek Instagram orang, mulai hari ini lo katakan lo gak mau itu. Lebih bagus lo pagi lo langsung paksa diri lo bangun, terus lo bergerak-gerak, stretching kayak badan lo, supaya bergerak dan on otak lo dan langsung kerjakan project yang paling penting buat diri lo. Kalau lo pengusaha, lo langsung pikirkan apa yang mau lo planningkan buat minggu ini. Kalau lo pegawai, lo akan pikirkan apa pekerjaan lo, apa target lo hari ini. Setiap pagi lo coba dari hal yang paling mudah. Setelah itu, kalau lo udah terbiasa mengubah hal-hal yang mudah tadi, lo akan ciptakan lagi yang lebih challenging lagi, lebih baik lagi. Misalnya, gue akan bangun lebih pagi lagi jam 5. Jadi makin banyak pagi lo. Ketika makin bisa lo bikin pagi lo lebih baik, maka secara nggak sadar lo akan berjalan maju menuju tujuan dan mimpi lo.
4. Konsumsi sampah, aksinya ya sampah. Maksud gue begini, ini soal informasi yang masuk ke otak lu, bos. Kita tahu bahwa kita adalah makhluk sosial. Pasti biar bagaimanapun kita pasti bersosial. Kita punya teman, lingkungan, sosial media, dan lain sebagainya. Apa yang gue maksud konsumsi sampah, aksinya sampah? Lu nonton YouTube video prank atau video gosip atau apapun yang receh-receh. Ya oke, itu bikin lu seneng, bikin lu tersenyum, happy. Tetapi persoalannya adalah ketika lu habis nonton satu video itu, lu akan nonton lagi yang lain, bos. Yang prank juga, yang receh juga. Terus akhirnya habislah waktu lu 3 jam untuk nonton video-video kayak gitu. Itu yang gue bilang konsumsi lu sampah, aksi lu ya kayak begitu juga kan? Atau lingkungan lu, teman lu, teman-teman lu, saudara lu, orang tua lu. Kalau lu ngobrol dan berkumpul sama 5 orang yang memberikan lo informasi selalu aja negatif, selalu aja ajak lo santai, selalu aja nggak ada semangatnya dalam hidup, maka itulah konsumsi lo yang sampah. Akhirnya bos, nggak heran gue otak lo sampah dan aksi lo sampah. Itu yang gue bilang konsumsi sampah, aksi lo sampah. Coba lo bayangkan, kalau teman lo, lingkungan lo positif, atau bacaan lu, video-video yang lu konsumsi itu positif, apa yang terjadi sama badan lu? Lu pasti akan bersemangat terus, lu pasti akan positif dan lu terus maju menuju tujuan lu, bukan? So caranya bagaimana, Bang? Evaluasi jujur lagi. Apa media sosmed yang lu baca? Ganti itu dengan hal-hal yang lebih positif. Misalnya lu baca teknik menjual, teknik berkarir yang bagus, teknik mengembangkan usaha, atau video motivasi, video gue misalnya. Terus evaluasi juga teman-teman lu, orang tua lu, saudara lu. Kalau temen lu, ya lu buang aja yang jelek-jelek. Lu cari dong komunitas-komunitas baru yang lebih positif. Kalau orang tua lu begitu, ya lu respect, tetapi gak usah dengerin dia. Gak usah hanyut ke hal-hal yang sampah. Ingat, konsumsi lo sampah, maka aksi lo akan sampah. Hati-hati dengan ini. Buat lo yang setuju dan mau mengganti konsumsi lo tidak sampah lagi, komen sekarang. Masih ada 4 lagi, bos. Ambil kopi dulu, ganti kertas lo. Boleh juga lo donasi sekarang. Ini ada page, link di bawah, donate now. Donasi, bos. Udah donasi. Thank you, bos. 5. Latih otak lo untuk meraih mimpi lo. Selalu begini, bos. Otak lo menerima informasi dan otak lo lah yang memerintahkan apa aksi lo berikutnya untuk meraih mimpi lo. Persoalannya adalah dia mendengarkan yang positif, maka aksinya positif. Kalau dia mendengarkan, otak lo ini mendengarkan yang negatif, maka aksinya negatif. Selalu begitu. Contoh, lo mau diet, ada es krim. Terus lo sampaikan informasi ke otak lo, gue pengen deh itu, udahlah sekali ini aja. Akhirnya lo makan. Otak lo pendengar yang setia, dia dengar bahwa lo pengen, dan lo makan. Ya kan? Atau lo mau belajar hal-hal yang baru berkaitan dengan mimpi lo udah tekad nih. Pulang kerja gue akan baca, gue akan belajar hal-hal baru, teknik-teknik baru untuk mimpi ini. Tapi lo sampaikan informasi, aduh gue males, gue mau main game dulu aja dah. Atau gue mau nonton Netflix dulu, film Korea dulu. Pada akhirnya otak lo dengar itu dan memerintahkan aksi lo. Sehingga sesaat lupa dan lo gak belajar. Kunci utama untuk menjadi sukses adalah lo mampu mengirimkan informasi yang tepat ke otak lo. Sehingga otak lo mendengar dan dia akan keluarnya aksinya adalah aksi-aksi yang positif yang mendukung mimpi lo. Itu harus dilatih, bos. Itu tidak bisa sekejap, harus dilatih setiap saat. Bagaimana caranya lo menyampaikan hal yang positif ke otak lo sehingga apapun kejadiannya, lo mampu terus melangkah maju. Caranya gimana? 1. Putuskan sebuah kalimat frase yang bisa bikin lo semangat. Gue sarankan moto gue. Hidup gue, cara gue, mimpi gue. Jadi setiap kali ada hal yang lo pengen dan menghambat, lo katakan hidup gue, cara gue, mimpi gue. Dan lo punya alasan untuk selalu menyampaikan informasi yang benar ke otak lo. Sehingga aksi lo juga akan menjadi lebih baik lagi. 2. Katakan hal itu setiap saat, pada saat kapanpun itu terjadi. Hidup gue, cara gue, mimpi gue.
Titik. 3. Ketika lu terbiasa melakukan itu, lu selalu fight dalam setiap kejadian, lu berani mengalahkan satu pikiran jelek. Mau belajar, lu ngomong mau ada main game dan lu lu tetap belajar, maka lu akan terbiasa. Ingat, namanya membentuk kebiasaan awalnya susah, tetapi lama-kelamaan itu menjadi autopilot lu. Bayangkan kalau autopilot lu adalah positif, menjadi pribadi seperti apa lu? Apakah tidak mungkin lu sukses? 6. Jujur menilai diri sendiri atas janji-janji yang lo buat. Gini, setiap orang punya momen sukses, momen kemenangan. Hal-hal kayak misalnya lo naik kelas, lo lulus. Hal-hal kalau misalnya lo buka toko, terus laku. Wah, tiba-tiba lo mencapai penjualan sendiri. Wah, karya lo dipuji orang. Pasti orang punya momen-momen sukses, bener gak? Lo juga punya kan? Atau orang juga punya momen-momen jelek. Misalnya dia gagal, dia mencoba usaha, dia mencoba suatu strategi promosi dan gagal. Dia mencoba buka toko dan gagal. Pertanyaannya adalah, kenapa orang sukses selalu bisa maju walaupun dia menemui kesulitan, walaupun dia menemui momen gagal? Karena orang sukses selalu mempunyai target. Dia selalu memiliki janji buat dirinya sendiri. Let's say, tahun depan gue harus beli rumah. Lu juga bisa bikin begitu kan? Tahun depan gue harus punya duit 1 miliar. Tahun depan, bulan depan gue harus bisa menjual segini, 100 unit. Atau apapun itu. Ciptakan itu bos. Berani ciptakan target, berani berjanji sama diri lo, dan katakan, lo harus mencapainya. Biasakan seperti itu. Sehingga, apapun yang terjadi, lo akan gas terus untuk mencapai janji lo. Jadi gue kasih tahu caranya. Bagaimana caranya supaya melakukan hal ini? 1. Bikin janji pada diri sendiri dan tepati. Kalau nggak tercapai, hina-hina diri lo bos. Gua goblok, gua goblok, gua goblok, gua goblok, gua goblok, gitu bos. Sehina-hinanya, sehingga lo selalu terpacu untuk mencapainya. 2. Cari coach atau teman seperjuangan lo. Bikin janji sama mereka. Yuk, setiap minggu kita review janji-janji kita. Kita review target kita, sudah sampai di mana? Kalau nggak tercapai, hina-hina bos. 3. Ciptakan kontrak main-mainan di otak lo. Misalnya begini, lo malam-malam, lo udah bikin kontrak sama diri lo sendiri. Gue pokoknya setiap malam harus nonton, habiskan waktu 2 jam nonton video yang bermanfaat. Jadi daripada lo main game dan lo terganggu, tergoda untuk main game, lo harus melakukan ini. Kalau nggak tercapai, hukum diri lo. 4. Ciptakan rewards untuk kemenangan lo. Kalau kita kalah, kita langsung ada tuh kayak kita ajak teman kita untuk ngebir, stres, buang pikiran bos supaya nggak frustasi. Yuk kita santai dulu bos, yuk kita mabok-mabokan bos, yuk kita main game dulu bos. Itu giliran kalah, lu ada tuh yang hal-hal kayak begitu lu ciptakan. Sekarang mau gue coba balik bos. Kalau lu menang, baru lu lakukan hal itu. Bisa nggak? Ajak temen lu siapa yang mau kayak begini. Kalau kita berhasil mencapai titik ini, kalau kita berhasil menjual 15 penjualan dalam minggu ini, maka kita akan jalan-jalan bos. Ngobrol kek, atau habiskan waktu foya-foya sebentar, bersenang-senang. Rewards kecil atas kemenangan-kemenangan kecil yang lu ciptakan dan lu janjikan sama diri lu sendiri. Lakukan itu bos. Maka lu bisa selalu bertumbuh. 7. Jalankan dan lakukan kebiasaan baru lu yang lu buat sampai lu benar-benar suka. Bos, kita bicara soal kebiasaan. Namanya merubah habit lu dari jelek menuju baru, menuju bagus, menuju positif, itu berat pada awalnya. Yang gua mau adalah supaya lu kuat menjalankan ini, lu ingat momen-momen, balik lagi, ingat momen-momen berhasil lu bos. Suasana hati lu gimana sih pada saat menang? Hal itulah yang gue pastikan akan lo dapatkan kalau lo mulai menyukai dan mulai mencintai menjadi autopilot kebiasaan baru lo ini. So camkan itu, gue akan mencapai itu. Dan lawan itu setiap saat, lakukan terus. Awalnya berat, one day lo akan suka dengan kebiasaan baru lo ini dan ini akan menjadi autopilot lo. 8. Diri lo adalah aset terpenting. Gak akan bisa lo mencapai kesuksesan, mencapai apapun mimpi lo, kalau badan lo, diri lo jelek, bego,
stres, frustasi, dan lain sebagainya. Berawallah dari diri lo. Kalau diri lo bagus, lo buat diri lo maju, lo buat diri lo senang, bahagia, dan happy, maka tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada orang yang lahir tidak bisa sukses. Semua orang punya potensi sukses. Ada 3 hal dalam diri lo yang mesti lo perkuat. 1, badan dan fisik lo. Apa saja yang mesti lo lakukan untuk badan dan fisik lo? Hal-hal seperti istirahat yang cukup, makanan lo ganti menjadi makanan yang lebih bergizi. Lalu lakukan hal-hal seperti jogging, stretching, olahraga, dan lain sebagainya. Sehingga badan lo tuh berolahraga. Itu salah satu tips-tips untuk supaya badan dan fisik lo itu prima dan bagus. Yang kedua, mindset, pikiran atau otak lo. Apa aja hal-hal untuk mindset lo? Review terus apa tujuan lo setiap saat. Oh, tujuan gue ini. Review terus, masukin ke dalam otak lo. Yang kedua, konsumsilah. Kasih makan otak lo hal-hal yang positif. Lihat tadi poin nomor 4. Kalau masukannya, kalau konsumsinya sampah, maka aksinya sampah. Tetapi kalau konsumsinya bagus, maka aksinya bagus. Ini hal kedua yang bisa lo lakukan buat mindset, pikiran atau otak lo. Ketiga, berani mereview dan mengevaluasi hari-hari lo selama seminggu. Jadi setiap minggu, ciptakan review. Apakah ini sudah oke atau tidak. 3, mental dan kejiwaan lo. Sisakan waktu luang lo untuk melakukan hal-hal yang lo suka. Hal-hal seperti melakukan hobi lo, atau hal-hal seperti jalan-jalan, traveling sama keluarga, atau apapun itu. Semua orang pasti memiliki hobi dan butuh waktu untuk relaxing. So ini harus lo ada, walaupun tidak sepenuhnya, tetapi harus ciptakan. Itulah tadi 8 kebiasaan positif untuk 2020. Gue pengen tahu bos, dari 8 kebiasaan ini, dari 8 hal ini, komen di bawah ini, mana duluan yang menurut lo paling mudah untuk dilakukan? Apakah nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, atau yang mana? Komen di bawah ini kebiasaan nomor berapa yang paling mudah untuk lo lakukan segera. Kalau lo bisa melakukan 1 hal saja dari 8 kebiasaan ini, maka gue pastikan hidup lo akan berubah. Tetapi kalau lo bisa mengerti, melakukan 8 kebiasaan ini, maka pribadi lo akan benar-benar baru dan berubah menjadi sangat positif dan siap untuk sukses. Hidup gue, cara gue, mimpi gue. Thank you, bos.